أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, peluang untuk menapaki hari-hari kita yang tentu di dalamnya kita berusaha untuk menambah amalan kebaikan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak umat manusia, Allah taala memilih kita untuk memeluk Islam dan iman. Islam dan iman adalah nikmat yang luar biasa, nikmat yang merupakan modal kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang yang tadinya memeluk Islam kemudian dia melepaskan diri dari pelukan Islam dari dadanya. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
agar tetap ditetapkan di atas Islam, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW di antara doa beliau SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Karena jamaah-jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memeluk Islam, maka kita butuh kesabaran dan istiqomah. Apapun yang terjadi, kita tetap memeluk Islam. Kemudian jamaah-jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin memberikan satu wasiat, dan wasiat ini adalah wasiat yang sering disampaikan oleh para nabi dan para rasul kepada umatnya, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita berada di dalam salah satu bulan-bulan yang haram. Di dalam Islam, bulan haram ada 4, yaitu 3 yang berturut-turut dan 1 yang terpisah. Yang berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, serta yang satunya adalah bulan Rajab. Bulan haram adalah bulan suci yang tidak boleh kita nodai dengan perilaku dosa-dosa kita. Siapa yang melakukan dosa di dalamnya, maka akan dilipat gandakan. Di luar daripada bulan-bulan haram, itu haram melakukan dosa, maka khusus di bulan haram adalah lebih diharamkan lagi. Oleh karena itu, umat Islam sejak Nabi kita Muhammad SAW diharamkan untuk mengangkat senjata dalam memerangi orang-orang kafir. Namun ketika dia diserang, mereka diserang, maka jikalau tidak membela diri, jikalau tidak menyerang balik, maka habislah umat Islam. Maka dalam keadaan terpaksa, meskipun di dalam bulan haram, bulan yang disucikan, maka terpaksa harus membela diri dan harus menyerang balik. Jamaah-jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulhijjah khususnya adalah 10 hari pertamanya, itu ketika kita beramal baik di dalamnya, maka itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita Muhammad SAW, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar." Tiadalah hari-hari yang dimana amal soleh dikerjakan di dalamnya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita disunnahkan untuk menambah amal kebajikan. Kita banyak berzikir di dalamnya, kita membaca Al-Quran, kita bertahmid dan bertakbir, yang sebagaimana kita lantunkan selepas dari solat-solat 5 waktu kita kerjakan dari tanggal 9 sampai tanggal 13 di waktu asar. Maka kita bertakbir selepas solat 5 waktu. Maka selain itu, sebelum kita memasuki tanggal 9
maka kita disunnahkan untuk bertakbir di mana saja kita berada. Bahkan kita bepergian di pasar pun disunnahkan kita untuk bertakbir dan bertahmid. Jamaah-jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang sangat ditekankan kita untuk melakukannya bagi orang-orang yang berkecukupan, yaitu melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Jamaah-jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tiap-tiap umat kami jadikan mansakan penyembelihan, syariat penyembelihan hewan kurban, agar mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka dari binatang ternak. Maka fa ilahukum ilahu wahid, maka sembahan kalian adalah sembahan yang satu. Maka untuknya berislamlah dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pensyariatan bagi tiap-tiap umat untuk menyembelih hewan kurban, dan tentu diawali dari anak-anak Adam alaihissalatu wassalam. Di dalam Al-Quran diceritakan dua orang dari anak Nabi Adam alaihissalatu wassalam berkurban, Qabil dan Habil, yang salah satunya ditolak dan salah satunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditolak adalah Qabil dan kurban Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini tentunya sebagai penguat bagi kita bahwa tiap-tiap umat ada syariat penyembelihan hewan kurban. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu kita atau orang yang berkecukupan ditekankan, disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban. Jikalau satu ekor sapi dan satu onta itu tidak dimampui oleh satu orang, maka dibolehkan untuk bergabung menjadi 7 orang dalam penyembelihan hewan kurban. Adapun satu ekor kambing, ketika seorang kepala keluarga kemudian mengikutkan semua anggota keluarganya dalam satu kambing, maka itu adalah merupakan penyembelihan yang sah. Adapun untuk sapi dan onta, maka tidak boleh lebih daripada 7. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu penyembelihan hewan kurban itu harus kita memilah-milih
dan menyingkirkan sesuatu yang menjadikan pengorbanan itu tidak sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada kriteria yang ditetapkan oleh syariat kita, oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika hendak menyembelih hewan kurban. Yang pertama, tidak buta. Yang kedua, tidak sakit, yang jelas sakitnya. Kemudian tidak pincang, dan selanjutnya tidak kurus, yang tentunya tidak mengandung daging. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan penyembelihan hewan kurban harus kita seleksi apa yang harus kita kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala agar diterima penyembelihan hewan kurban. Maka bagaimana kalau ada orang yang diistilahkan membeli darah, maka tentu tidak sah di dalam agama kita. Seorang yang istilahnya menumpang di atas penyembelihan orang lain, maka ini tidak diterima di dalam agama kita. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menambah satu saja dalam 7 orang itu tidak diterima, apalagi cuma sekedar membeli darah diistilahkan, maka ini tentu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah yang terpendek di dalam Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Salat di sini adalah salat Idul Adha, dan berkorban di sini adalah penyembelihan hewan kurban di hari Idul Adha, kemudian 3 hari di hari-hari tasyrik. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37 menegaskan, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darah dan dagingnya, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Artinya, ketika seorang hendak menyembelih hewan kurban, maka tentu atas dorongan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari status sosial di tengah masyarakat, bukan untuk menuai pujian, tapi benar-benar atas wujud takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Dalam khutbah kedua ini, khatib sekali lagi mewasiatkan pada diri pribadi dan kepada para jamaah agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu penyembelihan hewan kurban atas perwujudan kita terhadap tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala karena di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam telah bersabda, "Man dzabaha li ghairillahi faqad kafar." Barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah, yang menyembelih hewan kurban untuk dipersembahkan kepada selain Allah, maka sungguh dia telah kafir. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis diceritakan tentang dua orang yang melalui satu kampung, yang mana di satu kampung itu tidak boleh lewat satu orang pun kecuali mempersembahkan hewan kurban untuk berhala yang mereka sembah. Kemudian singkat cerita, kedua orang ini salah satunya lebih dahulu untuk lewat. Kemudian satu orang ini diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban kepada berhala yang mereka sembah. Kemudian ia mengatakan, aku tidak mampu, tidak memiliki harta untuk membeli hewan kurban. Kemudian orang-orang di tempat itu mengatakan, berkorbanlah walaupun hanya seekor lalat. Kemudian ia pun berkorban kepada berhala itu dengan seekor lalat. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala jebloskan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu dilepaskan hidup kemudian sampai matinya tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, orang yang kedua dipaksa untuk mempersembahkan hewan kurban untuk berhala yang mereka sembah. Kemudian ia mengatakan, aku tidak mampu untuk berkorban karena tidak memiliki harta. Maka sediakanlah, kata mereka, seekor lalat untuk dipersembahkan kepada sembahan mereka. Kemudian orang itu mengatakan, walaupun seekor lalat saya tidak akan mempersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya kupersembahkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut dibunuh oleh orang di kampung tersebut. Maka dengan itu dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu kita mengadakan penyembelihan hewan kurban ini atas perwujudan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala karena segala ibadah kita termasuk penyembelihan hewan kurban hanya kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu kita harus mengadakan penyembelihan hewan kurban sesuai yang diperintahkan dan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Adapun praktek yang dipertunjukkan oleh sebagian orang hanya dengan menyatakan penyembelihan membeli darah lalu menganggap itu sah, tentu di dalam agama kita ditolak. Karena man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal satu amalan tidak atas dasar perintah kami, maka dia tertolak. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak mampu, sedangkan kita berkorban dengan seekor ayam saja tidak sah, apalagi hanya sekedar membeli darah. Karena yang disyariatkan adalah onta dengan segala jenisnya, sapi dengan segala jenisnya, dan kambing dengan segala jenisnya. Selain daripada itu tentu tidak sesuai dengan syariat.
Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa ahlil kafarata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummati Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummati Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummati Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah yarhamkumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an